Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu usaha produk peralatan teknologi terapan. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian usaha, jasa profesi dan profesionalisme, menyusun perjalanan usaha jasa, produksi, dan menentukan harga jual. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu usaha peralatan teknologi terapan. Yang pertama, pengertian peralatan teknologi terapan. Istilah teknologi terapan merupakan teknologi yang fungsinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Peralatan teknologi terapan merujuk pada alat yang digunakan untuk membantu aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia. Peralatan teknologi terapan yang lazim dipakai oleh masyarakat sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai peralatan yang automasi. Beberapa manfaat peralatan teknologi terapan dalam dunia industri. Yang A ya, memudahkan pengusaha dalam memproduksi barang. Beberapa barang bagian produksi yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia kini dapat terbantu dengan hadirnya mesin-mesin industri. Mesin-mesin industri ini didesain dan disesuaikan penggunaannya sesuai kebutuhan. Kemudian yang B, meningkatkan hasil produksi. Produk yang dihasilkan dari mesin industri baik dari segi kuantitas maupun kualitas dapat lebih besar dan lebih baik dibandingkan saat dikerjakan menggunakan tenaga manusia. Yang C, menghemat biaya produksi. Biaya investasi untuk pengadaan peralatan teknologi terapan tergolong sangat besar. Investasi tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang dan akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Yang D, meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi produksi tidak hanya terbatas pada hematnya biaya produksi saja, tetapi juga pada proses produksinya. Dengan adanya otomasi industri, hal ini membuat alur kerja produksi semakin singkat. E, meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin hemat biaya serta efisien dalam produksi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan yang semakin besar tentunya diharapkan sebanding dengan kesejahteraan para pekerjanya nanti. Sekilas info, teknologi tepat guna atau terapan diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, teknologi tepat guna harus dapat menerapkan metode yang dapat menghemat sumber daya, mudah dirawat, serta tidak bersifat polutif yang dapat mencemarkan lingkungan. Teknologi tepat guna menjembatani antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Jika teknologi ini dimanfaatkan dengan optimal, teknologi tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan serta mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk. Yang kedua, usaha peralatan teknologi terapan. Semakin meningkatnya kebutuhan peralatan teknologi terapan menjadikan sebuah peluang besar bagi pengusaha untuk dapat berperan aktif dalam menciptakan teknologi terapan yang efektif dan efisien. Peralatan teknologi terapan yang pada mulanya dilakukan secara manual akan mulai bergeser dengan diterapkannya teknologi informasi pada teknologi terapan. Salah satu teknologi yang berkembang dengan hadirnya industri 4.0 adalah IoT. IoT atau Internet of Things merupakan sebuah rancangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan memperluas manfaat teknologi internet yang tersambung secara terus-menerus dengan peralatan yang diinginkan. Ini adalah peralatan-peralatan yang diinginkan ya. Kita bisa mematikan lampu, mematikan TV dari jarak jauh. Teknologi internet dapat digunakan untuk saling berkomunikasi antar perangkat, berbagi data, pemantauan jarak jauh, dan lain sebagainya. Misalnya, kita dapat membuat aplikasi smartphone yang dapat dikontrol dari jarak jauh dengan bantuan komunikasi internet. Pemanfaatan
IoT di dunia industri juga berpeluang besar, misalnya untuk melakukan monitoring proses dan hasil produksi, pemantauan kinerja karyawan, dan lain sebagainya. Perangkat pengendali pada IoT menggunakan microcontroller sebagai otaknya, sehingga untuk memahami penggunaan IoT, seseorang harus memiliki pengetahuan dasar mengenai elektronika, seperti microcontroller dan bahasa pemrograman. Yang ketiga, macam-macam usaha peralatan teknologi terapan. Yang A itu bidang pertanian. Produk teknologi terapan yang terdapat pada bidang pertanian sering kita jumpai seperti traktor penanam, traktor pembajak, dan traktor pemanen. Sehingga yang dulu menggunakan bajak kerbau, nah sekarang sudah menggunakan teknologi baru, traktor yang sering dijumpai di sawah ya. Selanjutnya yang B di bidang perkebunan, penemuan peralatan teknologi terapan semakin banyak guna membantu meringankan tugas manusia pada bidang perkebunan. Salah satunya adalah terciptanya robot untuk melakukan penyerbukan buah dan sayuran. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian yang C, bidang perikanan. Beberapa teknologi terapan yang digunakan pada bidang perikanan sangat beragam. Misalnya, alat untuk pemberian pakan otomatis, alat untuk sirkulasi udara pada budidaya perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang D, bidang peternakan. Peralatan teknologi terapan bidang peternakan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa industri peternakan telah menggunakan peralatan modern, mulai dari proses beternak sampai pada pengolahan hasil ternak. Yang E, bidang transportasi. Peralatan teknologi terapan bidang transportasi sudah tidak asing lagi bagi kita. Beberapa contoh produk transportasi yang sudah ada antara lain sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Nah, ini adalah contoh sepeda motor yang digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, terutama bagi para perempuan ya, senang motor metik. Yang F, bidang peralatan rumah tangga. Perkembangan teknologi terapan berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti IoT juga merambah pada bidang rumah tangga. Dengan menggunakan IoT, menghidupkan dan mematikan lampu atau perangkat lain dapat dilakukan menggunakan teknologi yang ada saat ini, misalnya menggunakan smartphone atau HP Android. Nah, kita bisa mematikan TV, lampu dari jarak jauh. Nah, oke, materinya sampai di situ saja. Yang selanjutnya adalah tugas. Yang pertama, jelaskan istilah teknologi terapan. Yang kedua, jelaskan manfaat teknologi terapan. Yang ketiga, apakah itu IoT dan digunakan untuk apa saja? Jawabannya silahkan kalian kirimkan ke tugas classroom. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan WA Japri atau grup Ibu akhiri dengan membaca hamdalah.